Sistem imun ialah pertahanan tubuh, terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mengenali dan melawan bakteri, virus, jamur, parasit, alergen, dan zat beracun. Tanpa sistem imun yang kuat, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, penting bagi kita menjaga imun tetap optimal agar tubuh terlindungi dari antigen dan patogen penyebab penyakit. Berikut sistem imun tubuh dan fungsinya. Pertama ialah sel darah putih. Salah satu komponen terpenting dalam sistem imun ialah sel darah putih atau leukosit, berfungsi mengenali dan menyerang antigen. Setiap jenis leukosit memiliki peran khusus, seperti monosit yang menangkap kuman, parasit, virus, dan limfosit. Kemudian neutrofil yang membasmi berbagai patogen basofil yang memicu reaksi peradangan, serta eosinofil yang menyerang parasit dan sel kanker. Sel-sel darah putih ini diproduksi dan disimpan di organ seperti timus, limpa, kelenjar limfe, dan sumsum tulang. Kemudian bekerja di seluruh tubuh untuk memastikan tubuh tetap terlindungi dari serangan kuman penyebab penyakit. Kedua, antibodi. Antibodi merupakan protein yang bekerja secara spesifik dan menempel pada antigen untuk menghancurkannya. Protein ini dihasilkan oleh sel-sel darah putih sebagai senjata untuk membasmi benda asing yang dianggap berbahaya, seperti kuman, virus alergen, atau vaksin. Ketika tubuh sudah mengenali kuman tertentu, antibodi khusus akan produksi lebih banyak untuk melawannya, sehingga tubuh menjadi lebih efektif dalam membasmi kuman penyebab penyakit. Selanjutnya, kelenjar getah bening berperan penting dalam mendeteksi keberadaan antigen, kemudian mengirim sel-sel darah putih ketika ada bagian tubuh yang diserang oleh antigen. Selain itu, kelenjar getah bening juga berperan penting dalam menyaring limbah-limbah dan sel-sel kanker, lalu menghancurkannya dari tubuh. Kelenjar ini berukuran sebesar biji kacang dan terletak hampir seluruh bagian tubuh. Keempat, limpa ialah organ yang terletak di dalam rongga perut, tepatnya di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Organ ini memiliki banyak fungsi dalam sistem imun, mulai dari menyaring dan menghancurkan sel darah yang rusak hingga menghasilkan dan menyimpan sel darah putih. Terakhir, sumsum tulang merupakan jaringan yang terdapat di dalam beberapa tulang, seperti tulang panggul dan tulang paha. Sumsum tulang ini berfungsi menghasilkan sel darah, termasuk leukosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, pemirsa, tadi kan kita sudah menyaksikan mengenal sistem tubuh, sistem imun tubuh dan juga fungsinya. Tapi kan kita juga tahu ya pemirsa bahwa dampak banjir di sejumlah wilayah di Indonesia ini juga berpengaruh terhadap sistem imun tubuh. Nah, dokter, ada fakta atau mitos nih, genangan air dan sanitasi yang buruk di wilayah bencana dapat beresiko seseorang terkena diare, demam tifoid, dan juga infeksi saluran pernafasan dikarenakan sistem imun tubuh yang menurun. Fakta atau mitos? Fakta ya Mbak ya. Fakta. Karena genangan air itu sendiri bisa menjadi berpotensi tercemar ya, terkontaminasi dengan berbagai macam mikroba tadi. Sehingga karena kuman memang senang sekali berada di genangan-genangan air dan ada yang memang hidupnya di air. Nah, ini senang berada di tempat lembab ya, Dok ya. Betul. Dan tadi kalau misalkan selain itu juga ada sebagai tempat breeding place atau tempat perindukan nyamuk, Mbak. Oh, okay. Ya, jadi kayak penyakit-penyakit demam berdarah tadi ya, tifoid, dan malaria. Infeksi saluran pernafasan juga nggak, Dok? Infeksi saluran pernafasan juga kumannya seperti Streptococcus pneumoniae misalkan itu sering ditemukan di air gitu ya. Jadi ini adalah perantara food and water infection genangan air ini. Jadi apalagi sekarang kalau kita lihat kan pasti sangat banyak ya potensi-potensi untuk banjir ini menyebabkan genangan air. Satu lagi yang paling sering dengan kondisi banjir ini adalah penyakit yang dibawa oleh tikus yang kita sebut sebagai leptospirosis. Nah, ini yang kita khawatirkan nantinya akan berjangkit ya di tempat pengungsian atau tempat hunian mereka sekarang. Jadi memang wilayah banjir ini masyarakatnya sangat membutuhkan air bersih begitu ya, Dok ya? Betul sekali, Mbak. Sanitasi dan kebutuhan air bersih pasti sangat dibutuhkan. Karena kan kita juga harus cukup minum ya. Cukup minum supaya tubuh kita terhidrasi dengan baik. Kita harus minum 2 liter sehari minimal. Dan benar-benar air bersih. Gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi ini mungkin yang bisa kita sarankan air minum kita kalau belum steril ya kita
panaskan ya, minimal 1 menit sebelum kita konsumsi. Untuk memastikan agar kuman-kuman di dalam air itu Betul, juga Mbak. sudah mati gitu ya Iya, dok? betul seperti itu. Oke, dokter kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.